ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian lama terputus sampai tidak tahu sampai di mana, halaman berapa. Alhamdulillah ya. Kegiatan Ramadan dan seterusnya, silaturahim dan juga lain-lainnya sudah selesai insyaallah semuanya, dan qadar Allah juga pas berhentinya itu. Kitab yang kita kaji ini ada berapa, saya katakan 4 juz, yaitu 4 tahun. S1 kalau sudah tamat. Kita sudah selesai satu bagian, satu juz pertama, jilid pertama sudah selesai dalam 3 tahun. Masya Allah, tinggal 9 tahun ke depan. Nah, fa nabda ala barakatillah, bismillah tawakkalna ala Allah. Kita mulai jilid yang kedua, yaitu topik hijrahnya Nabi, minal hijrah ila dukhulir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Topik kita adalah dari sejak dicanangkannya hijrah sampai Rasul sendiri memasuki kota Madinah. Itu poin pertama di jilid kedua ini. Masuk dalam topik ini yaitu izin untuk hijrah ke Madinah. Jadi hijrah ke Madinah itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rancangan ataupun rekayasa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu poin. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa Rasulullah tidak hijrah ke Malang misalnya, maka itu sekali lagi di luar rekayasa Nabi alaihissalam. Beliau hijrah pun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita ketahui nanti. Salah satu pakar ya, atau adib, yaitu sastrawan dan juga dai rahimahullah, Ali At-Tantawi rahimahullah, menyatakan wahajar al-muslimuna marratan thaniyah, kaum muslimin hijrah untuk yang kedua kalinya. Setelah tadinya hijrah kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Itu pun sudah 2 kali juga, yaitu dua kali atau 2 periode hijrah ke Habasyah. Setelah itu kata beliau kaum muslimin ya,
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, namun hijrahnya sama-sama atau tidak keluar dari jazirah Arab ke suatu desa, ila qaryah, tadinya desa, qaddara laha an tabqa ad-dahra kullahu khamilatan dha'i'atan wara'a ar-rimal. Allah menakdirkan bahwasanya tempat yang akan menjadi hijrah Nabi alaihissalam itu adalah tempat yang tidak dilirik oleh siapapun, tidak dilirik, ditutupi oleh gundukan pasir-pasir, hatta tatasharraf bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian negeri itu dimuliakan dengan kehadiran, dengan kedatangan Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu apa? Negeri yang tidak dilirik, tidak dilihat oleh orang, fa idza hiya ummul madain wa asimatul awasim minha tanbu'u uyunul khairi wal huda litasiha fil ard. Subhanallah. Lalu setelah itu jadilah Al-Madinah itu sebagai ibu kotanya segenap kota di seluruh dunia, kemudian juga sebagai induk daripada kota-kota, darinya memancar kebaikan dan petunjuk untuk menerangi dunia. Kemudian yang terakhir sampai dengan kata ungkapan beliau, wa ilaiha tansabbu anharul mulki wal ghina was sultan min kulli makan. Lalu menjelmalah kota Madinah itu menjadi suatu kekuasaan atau kerajaan dan kekayaan, juga kesultanan yang menjadi pusat peradaban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau menceritakan, ibunda kita, ketika orang-orang yang membaiat Nabi pada Aqabah yang kedua di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabat nafsuhu. Rasulullah itu merasa lega hatinya, merasa lega. Lalu Allah menjadikan orang-orang tersebut sebagai perisai atau pelindung, juga benteng bagi kaum muslimin di satu sisi. Sedangkan di sisi yang lain, kaum muslimin yang masih berada di Mekah semakin keras, semakin kuat tekanannya, intimidasinya dari kaum musyrikin atau kafir Quraisy. Semakin bertambah sampai kemudian fasyaka dzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasta'dzanuhu fil hijrah. Para sahabat, beberapa di antara mereka atau banyak dari mereka tidak kuat, lalu minta izin kepada Nabi untuk hijrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya. Sedangkan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Sejak nabi-nabi sebelum beliau sampai juga dengan mimpi nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih Ismail melalui mimpi. Begitu pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ini, beliau bermimpi, inni uritu dara hijratikum. Pernah beliau mengatakan kepada para sahabatnya setelah banyak mendapat syakwa ataupun keluhan, aku diperlihatkan oleh Allah tentang tempat hijrah kalian, dzata nakhlin baina labatain, suatu tempat yang dipenuhi dengan kurma
Di Mekah ada kurma? Kalau sekarang ada, dulunya ada. Ya, hampir tidak ada kebun yang selebat maksudnya di kota Madinah. Di antara ya dua lapisan kebun kurma yang lebat itu, wahumal harratan, dan itulah yang disebut dengan harrah di kota Madinah. Lalu beliau keluar menceritakan, ya, setelah melihat mimpi tersebut beliau merasa gembira, lalu mendatangi para sahabatnya dan menyatakan dengan bentuk yang lebih jelas, qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib, dan aku telah dikabari tentang tempat hijrah kalian bernama Yathrib. Ini nama asli kota Madinah sebelum kemudian oleh Nabi SAW diganti namanya menjadi Al-Madinah. Nah, faman arada al-khuruja falyakhruj ilaiha, barang siapa yang ingin ke sana, berangkat ke sana duluan, silahkan, kata Nabi. Karena Nabi sendiri ya sampai beberapa saat atau beberapa lama tetap di Mekah sampai kemudian Allah mengizinkan beliau meninggalkan Mekah. Ya. Sampai Allah mengizinkan beliau meninggalkan Mekah. Ya. Sedangkan Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu fil manami anni uhajir min Makkah ila ardin biha nakhl fa dhahaba wahli ila annaha al-yamamah au hajar. Dalam riwayat ini dinyatakan, aku melihat dalam mimpiku, kata Nabi, aku hijrah meninggalkan Mekah ke satu negeri yang penuh dengan kurma. Menurut atau prasangkaku tadinya adalah itulah Yamamah, Al-Yamamah, ya. Al-Yamamah, negeri yang termasuk dari negeri-negeri Najd. Kalau sekarang dekat atau tidak jauh dari ibu kota Saudi Arabia, Riyadh, ya. Itu ada Al-Yamamah di situ atau Hajar. Itu perkiraan Nabi. Karena dulu tidak ada peta, tidak ada ya teknologi seperti sekarang tentunya. Fa idza hiyal Madinah Yathrib. Ternyata kata Nabi SAW, sesudah jelas ia adalah Al-Madinah yang nama aslinya adalah Yathrib. Kemudian di riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya yang disebut dengan qaryah atau Al-Madinah tadi ta'kulul qura, yaitu akan mengalami perluasan sehingga seolah-olah memakan desa-desa yang sekitarnya atau meluas. Adapun kelebihannya, kata beliau, yaquluna Yathrib wa hiyal Madinah tanfin nas kama yanfil kiru khabathal hadid. Kota itu, kata Nabi SAW, akan menyaring, memfilter orang-orang yang tinggal di dalamnya sebagaimana yang namanya panas api menghilangkan karatnya besi. Ya. Dan ya subhanallah, sebagai tolak ukur atau pembenaran atas sabda beliau ini, sampai dengan 3 generasi ya, kota Madinah itu terjaga. Sampai dengan 3 generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, di situ kota Madinah terjaga ya.
ad-din, yaitu agama, al-Islam, tidak ada bid'ah yang masuk ke kota Madinah. Tidak ada bid'ah yang masuk ke kota Madinah sampai 3 generasi. Ya. Berbeda, meskipun ya tentunya kota Mekah yang juga ya, menjadi kota yang disucikan dan diharamkan oleh Ibrahim alaihissalam, di situ kedahuluan, kebobolan duluan sebelum kemudian juga ya, berlalu waktu. Setelah itu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pun mempersilahkan siapapun dari kaum muslimin yang sudah siap untuk hijrah ke Madinah dan menyusul saudara-saudara mereka atau bergabung dengan saudara-saudara mereka yang telah ada di sana, yang kemudian disebut dengan kaum Ansar. Faqala lahum innallaha azza wa jal qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah azza wa jal, kata Nabi, telah menjadikan ya untuk kalian saudara-saudara dan juga tempat yang kalian akan aman di sana. Akan aman di sana. Fa kharaju arsalan mutakhaffina musyatan wa rukbana. Lalu para sahabat pun bergerak mereka secara berkelompok-kelompok, baik mutakhaffin, yaitu dengan sembunyi-sembunyi, baik jalan kaki musyatan au rukbana, atau berkendara. Anda bisa bayangkan berjalan dari Mekah ke Madinah 450 km. Sini Solo. Hah? Lebih. Jogja. Subhanallah. Di sini dengan hijaunya, di sana Allahul musta'an. Ya luar biasa ujiannya kaum muslimin. Sampai kemudian tentunya di sini disebut mutakhaffin atau sembunyi-sembunyi karena orang yang pertama hijrah dengan terang-terangan adalah Umar Ibn al-Khattab. Nanti juga akan disebut barangkali. Dan Rasulullah SAW sendiri sekali lagi menunggu di Mekah. Beliau tetap mukim di Mekah meskipun sebagian sahabat sudah beranjak atau hijrah ke Madinah. Beliau menunggu sekali lagi izin perintah dari Allah untuk hijrah. Poin berikutnya jamaah yang dirahmati Allah adalah hijrahnya orang-orang yang memang sudah hijrah. Sudah hijrah ke mana? Ke Habasyah. Mereka yang hijrah ke Habasyah ini mendengar berita kaum muslimin, juga sampai kepada mereka bahwasanya Rasulullah telah mendapat perintah izin bagi kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Begitu mereka mendengar hal ini, mereka pun menyeberang dari Afrika, Habasyah, menyeberang sampai ke kira-kira kalau sekarang Jeddah situ, dekat Mekah, di Jeddah situ sebagai pelabuhannya. Lalu di antara mereka pulang 33 laki-laki dan 8 orang wanita. Mereka harus melalui Mekah. Harus melalui Mekah jalurnya. Begitu sampai di Mekah, 2 dari laki-laki dari 33 tadi meninggal. Meninggal dunia. Sedangkan 7
orang dari 3 berarti berapa? 31 dikurangi 7. 7 orang dari 31 itu tertawan di Mekah. Berarti tinggal likuran yang berangkat ke Madinah. Di antara yang tertawan itu atau 7 orang itu adalah Hisham ibn al-As bin Wa'il, kemudian Salamah bin Hisham ibn al-Mughirah, sedangkan yang lainnya berhasil hijrah ke Madinah. Dan sepupu Rasulullah atau paman Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib masih menetap di Habasyah. Begitu pula beberapa sahabat yang lain, Hatib ibn al-Harith dan Ma'mar bin Abdullah al-Adawi. Semuanya masih tersisa atau menetap di Habasyah. Mereka tertahan bukan karena tidak ingin segera menyusul ke kota Madinah, akan tetapi karena terjadi perang di negeri Habasyah, ya, antara An-Najasyi rajanya dengan kelompok separatis, kalau dengan bahasa kita, kelompok yang ingin menyimpang ataupun memerdekakan diri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin berikutnya yaitu tentang orang-orang yang pertama-tama hijrah. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menyebutkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, menyatakan awal man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibnu Ummi Maktum. Subhanallah. Faja'ala yuqri'anina al-Qur'an. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Thumma ja'a Umar bin al-Khattab fi 20. Thumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara singkatnya. Sahabat yang pertama kali dari kaum Quraisy yang tiba di kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini masuk sahabat junior, sahabat yang muda, ya. Bersama siapa? Ibnu Ummi Maktum, orang yang buta. Ya subhanallah. Orang yang karenanya turun abasa wa tawalla, ya. Orang juga yang Nabi percayakan kota Madinah 2 kali. Nabi percayakan kota Madinah untuk dipegang oleh Ibnu Ummi Maktum ini 2 kali. Sedang beliau berangkat perang bersama sahabat, maka di belakang beliau percayakan kota Madinah kepada sahabat yang buta ini. Subhanallah. Dan 2 sahabat inilah yang mengajarkan pertama-tama menjadi guru Qur'annya di Madinah. Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Lalu setelah itu datanglah Ammar bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Sa'ad, lalu Umar bin Al-Khattab bersama 20 orang. Umar hijrah bersama 20 orang, lalu setelah itu baru Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Hajar rahimahullah menyimpulkan dari
berbagai keterangan pakar hadis, pakar sirah dan maghazi dengan menyatakan bahwasanya orang yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah. Akan tetapi kata Ibnu Hajar, Abu Salamah ini keluar dari Mekah bukan untuk menetap di Madinah, tapi pokoknya lari keluar dari Mekah. Kok sampai ke Madinah? Ingin menyelamatkan diri. Kebalikan daripada Mus'ab bin Umair tadi, karena beliau bersama Ibnu Ummi Maktum memang keluar dari Mekah untuk menetap di Madinah dan mengajarkan Islam atau Al-Quran kepada penduduknya dengan resmi atas perintah Nabi, dengan resmi atas perintah Nabi alaihissalam. Sedangkan Abu Salamah sekali lagi beliau hanya atau ingin menyelamatkan diri dari cengkraman kaum musyrikin di Mekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkenaan atau perkara hijrah ini tentunya bukanlah sesuatu yang mudah, dan kaum musyrikin juga tidak mau kalah, dalam artian mereka tidak kemudian begitu saja melepas para pedagangnya, para tajirnya, para miliardernya keluar meninggalkan negerinya. Begitu sampai kepada pendengaran kafir Quraisy bahwa sebagian kaum muslimin telah meninggalkan Mekah dengan yang dia punya, maka mereka pun mengadakan pengetatan ataupun penutupan jalan menuju kota Madinah, juga diadakannya hambatan-hambatan dalam perjalanan menuju ke Madinah. Ketika sebagian mereka selamat dari cengkraman kafir Quraisy, maka sebagian besarnya tidak selamat. Kalaupun diizinkan mereka membawa apa yang bisa dibawa oleh tangan, sesuatu yang ringan dan baju yang melekat. Adapun aset-asetnya, untanya, ininya semuanya disita, tidak boleh keluar dari Mekah. Sampai seperti itu. Sahabat-sahabat yang mampu ataupun tajir ataupun kaya semacam Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Abdurrahman bin Auf. Begitulah keadaannya. Mereka membawa diri mereka dan baju yang melekat saja, serta kendaraan satu yang boleh ditunggangi. Itu pun kalau diizinkan, sebagiannya tidak diizinkan. Lain juga berbicara itu tentang materi. Adapun tentang keterikatan emosi ataupun kecintaan kepada negeri, itu tidak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya bagi kafir Quraisy.
Nabi kita alaihi salatu wassalam saja ketika hijrah meninggalkan Mekkah itu beliau sempat menoleh. Ketika sudah keluar dari kota Mekkah beliau menoleh melihat kota Mekkah dengan linangan air mata. Lau ma akhrajuni ma kharajtu minki. Kalaulah tidak karena aku diusir, kata Nabi alaihissalam, aku tidak akan keluar dari Mekkah. Subhanallah. Dengan kering kerontangnya, dengan kesulitan-kesulitan hidup di dalamnya, demikian kecintaan Nabi kepada negeri asalnya. Namun kemudian Nabi alaihissalam tentunya ketika telah tiba di Madinah nantinya mendoakan kota Madinah agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan yang berlipat melebihi Makkah, kemudian juga membuang penyakit yang ada di dalamnya berupa wabah dan lain-lain, serta berbagai doa-doa kebaikan sehingga betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan banyak dari permintaan beliau dan doa beliau, sehingga kemudian para sahabat pun menjadi betah di kota Madinah sampai banyak dari mereka wafat di sana. Nah, sebagai gambaran di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah mihnatu Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ujian berat yang dialami oleh sahabat wanita yang kemudian menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibunda kaum mukminin, yaitu Ummu Salamah, di mana beliau banyak tentunya juga beberapa hadis beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Hindun. Ada yang namanya Hindun, ibu-ibu? Masya Allah. Ada. Masya Allah. Mungkin kebanyakan juga baru tahu kalau namanya Ummu Salamah itu aslinya Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah ibnul Mughirah radhiyallahu anha. Beliau bersuami Abu Salamah yang nama aslinya adalah Abdullah. Sedang Abdullah atau suami Ummu Salamah ini adalah sepupu Rasulullah sekaligus saudara sesusuan. Subhanallah. Sepupu sekaligus saudara susuan. Dan dahulu tentunya banyak saudara sesusuan itu, karena tidak adanya Denko, tidak adanya Nido, tidak adanya susu-susu pengganti. Sedangkan innamar radha'atu minal maja'ah, kata Nabi alaihissalam. Yang namanya radha'ah, sesusuan itu ada karena adanya paceklik atau kelaparan, sehingga sebagian ibu-ibu yang melahirkan karena waktu itu kurang gizi atau apalah, sehingga tidak keluar air susunya, maka biasanya saudaranya atau tetangganya atau siapanya dititipkan untuk susu. Yang mampu bayar, yang tidak mampu dinego. Nah, dirembuk bersama. Nah, seperti itu. Ya, dan kehidupan tentunya di waktu itu beda dengan di masa kita sekarang. Nah, kesulitannya. Nah, jadi Abu Salamah itu bukan orang lain, sepupu Nabi sendiri dari bibinya bernama Barrah bintu Abdul Muttalib. Barrah nama ibunya Abu Salamah,
atau Abdullah bin Abdul Asad. Lalu juga sesusuan dengan Nabi. Beliau wafat, yaitu Abu Salamah, sesudah perang Uhud. Lalu Nabi meminang atau melamar Ummu Salamah, lalu menikahinya sehingga beliau menjadi ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Dan beliau adalah wanita pertama yang hijrah ke Madinah. Ummu Salamah ini adalah wanita pertama yang hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, yang menyatakan dengan jelas, kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha awwala dha'inatin qadimatil Madinata muhajiratan. Ummu Salamah adalah wanita pertama yang tiba di kota Madinah sebagai orang yang hijrah. Adapun mihnanya atau adapun ujiannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang hasan. Ketika beliau telah bertekad bersama suaminya dan putranya Salamah, 3 orang saja, keluarga kecil, hendak meninggalkan Makkah, ya. Kemudian di tengah jalan atau ketika belum sampai di luar kota Makkah, rombongan kecil ini, ya, dicegat, ya, oleh sekumpulan orang dari Banil Mughirah bin Abdullah, dari Bani Makhzum. Kemudian, ya, mereka tidak membiarkan rombongan kecil ini meninggalkan Mekkah. Lalu apa yang mereka lakukan? Tiganya dipencar. Putranya Salamah diambil oleh suku abinya, sedangkan abinya sendiri diambil oleh suku lain. Sedangkan Ummu Salamah dibiarkan di jalan. Lalu, ya, begitu kuatnya, ya, perebutan yang terjadi sampai Salamah ini, ya, hampir coplok tangannya, hampir, ya, patah atau khala'u yadah, yaitu sampai cedera tangan anak kecil waktu itu bernama Salamah. Kemudian tidak cukup di situ, Abu Salamah dibawa, ya, dibawa oleh kaumnya, dipisahkan dari anak istrinya. Bahkan kemudian Abu Salamah bisa, ya, menyelamatkan diri atau lolos, ya, lari sampai ke Madinah seorang diri, sedang anak istrinya di Mekah. Ummu Salamah, jamaah yang dirahmati Allah, begitu kehilangan suami dan anaknya, seperti orang yang kurang waras, sampai-sampai kata Ummu Salamah, setiap pagi di tempat yang sama, di tempat anaknya dirampas, suaminya tawan juga, dia datang setiap pagi, lalu duduk di sana dan menangis sampai sore baru pulang. Tiap hari seperti itu 1 tahun. Allah, kebayang nggak? Subhanallah, 1 tahun beliau lakukan ini
Sampai kemudian salah seorang dari kabilah suaminya melewati tempat tersebut dan melihat Ummu Salamah. Kemudian terenyuh hatinya, tergugah, tersentuh. Maka orang ini pun menemui Banil Mughirah dan mengatakan, menyadarkan mereka, ala tuharrijuna min hadhil miskinah, tidakkah kalian punya hati melihat wanita yang merana seperti ini, sampai seperti orang gila, kalian pisahkan dia dari suami dan anaknya. Lalu karena laki-laki ini didengar oleh kaumnya, kemudian Ummu Salamah pun diizinkan meninggalkan kota Mekah, dengan juga dikembalikan anaknya ke pangkuannya si Salamah ini. Ilhaqi bi zaujiki in syi'ti. Lalu dikatakan kepadanya, kalau kau ingin menyusul suamimu, silahkan. Subhanallah, jarak yang jauh antara Mekah dan Madinah tentunya sulit bagi wanita, apalagi saat itu, untuk pergi sendirian. Subhanallah, dilihatlah si Ummu Salamah ini oleh seorang yang bernama Utsman bin Talha. Ketika Ummu Salamah tiba di Tan'im, Tan'im itu dari nama dulu sampai sekarang disebut tetap Tan'im namanya. Di situ jalan awal titik keluar dari tanah haram Tan'im. Sekarang ada masjidnya, ada nah. Lalu ditanyalah oleh Utsman, hendak kemana engkau, wahai Ummu Salamah? Kemudian beliau mengatakan, aku ingin menyusul suamiku ke Madinah. Bersama siapa? Bersama Allah, kata Ummu Salamah. Maka Utsman bin Talha ini pun kemudian menawarkan diri untuk mengantarkannya ke kota Madinah. Kemudian dia pun dengan sabar mengawal Ummu Salamah dan putranya sampai di mana tempat beristirahat, dipersilahkan untuk istirahat dulu, dan sampai kemudian mereka berhasil mendekati kota Madinah, sampai ketika terlihat Masjid Quba, sekitar Masjid Quba, daerah di sekitar Masjid Quba itu, maka Utsman ini pun meminta izin untuk undur diri. Disinilah suamimu tiba atau menetap, kemudian menunjukkan tempat atau rumah orang yang bisa ditanyakan kepadanya tentang suaminya. Lalu Utsman pun pamit dan meninggalkan Ummu Salamah. Lalu beliau radhiyallahu anha pun tiba dengan selamat dan kembali berjumpa dengan Abu Salamah suaminya radhiyallahu anhuma. Jadi demikianlah diantara pengorbanan
sahabat di masa-masa awal hijrah di masa-masa awal hijrah, dan barangkali juga nanti akan disebutkan pengorbanan-pengorbanan lainnya dari sahabat-sahabat yang lain berkenaan dengan masa-masa hijrah. Wallahu a'lam wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, beliau sejak di Mekah adalah sebagai saudagar kaya sejak di Mekah. Kemudian ketika hijrah, beliau hanya membawa baju yang melekat. Ketika ditawari tiba di kota Madinah untuk berbagi harta dan wanita, yaitu ya istrinya pun silahkan suruh pilih dari kalau ada yang tertarik kepadanya. Namun beliau menolak dengan tolakan yang baik. Barakallahu laka wa fi malika dullani ala suq. Yang beliau kemudian mendoakan kepada yang menawarkan harta dan ya istri kepadanya, aku hanya meminta tunjukkan mana pasar sawah jajar. Tunjukkan mana pasarnya kota Madinah. Subhanallah. Ya, ini juga bagian dari hibah atau kelebihan yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf. 1 minggu, 1 pekan. Kemudian Rasulullah melihat perubahan yang luar biasa pada Abdurrahman bin Auf. Itu apa? Di antaranya apa? Itu bajunya baru, rapi, kemudian wangi. Kamu baru menikah ya? Disapa oleh Nabi Arasta, itu kamu sudah menikah. Oh iya ya Rasulullah, kok tidak undang-undang? Rasulullah tidak diundang. Bukan Pak RT-nya ini, Rasulullah. Subhanallah. Kemudian disitulah Rasulullah nyatakan aulim walau bisya. Adakan walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing, bukan ayam. Seekor kambing. Nah, maksudnya karena kambing tentunya cukup untuk sekian orang ya. Nah, demikian barangkali berkenaan singkat dengan atau debut karir singkat dari Abdurrahman bin Auf. Nah, radhiyallahu an. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.